mungkin nanti ke depannya akan ada jual beli embrio itu yang ditakutkan sebenarnya. Karena kalau dari tahapan-tahapan tadi kan ada yang orang donor sperma, jual sperma, donor sel telur, jual sel telur itu di beberapa negara sudah banyak ya. Gue juga dengar kadang-kadang Dokter Boy emang ngebantu orang untuk hamil gitu ya. Betul, program hamil. Bukan masalah hamil ya, jangan Salah. saya suruh menghamili orang ya. Iya, kalau membantu orang hamil beda cerita gitu ya. Iya, beda cerita. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bareng gue Dr. Dika di One Day Podcast, di mana kita bakal ngobrol asik berbagai topik, pastinya dengan narasumber yang kece dan terpercaya. Dan sekarang udah bareng bersama gue seorang tokoh catatan si Boy. Tokoh material loh, sama tokoh buku. Ada Dr. Boy Abidin, spesialis obgyn. Ya, halo Sobat Sehat, apa kabarnya? Semoga semua sehat ya. Amin. Nah, ini mungkin Dok Boy, meskipun pasti semuanya udah tahu nih seorang Dr. Boy Abidin gitu kan. Boleh lagi kenalan lagi mungkin Dok sama Sobat Sehat di rumah. Sedang sibuk apa sih sekarang? Gitu? Ya, saya sebenarnya dokter kebidanan, dokter obgyn. Jadi sibuknya memang di rumah sakit ngurusin pasien-pasien yang bermasalah dengan kebidanan. Betul. Jadi dokter kebidanan. Dokter Ya. apa bidan nih? Dokter yang berteman dengan bidan. Oh, oke. Berarti masih nolong orang melahirkan gitu. Masih. Ya, jadi kalau kita bilang obstetri dan ginekologi, itu obstetri itu membicara mengenai kehamilan, kalau ginekologi itu di luar kehamilan. Jadi kalau tumor, kista, gangguan hormonal, ya gangguan hamil, apa semua kesulitan hamil itu masuk dalam ranah obstetri dan ginekologi. Oke. Tapi kalau misalnya ngomongin tadi ada obgyn, ada bidan, itu gimana sih pembagian job desk-nya? Oh, kita mitra kerja. Oh. Ya, jadi dokter obgyn itu kan kita dokter kebidanan, kita tentunya nggak mungkin dong selamanya 24 jam lah ya dalam tanda petik kita nungguin pasien terus-terusan. Iya. Misalnya kita bermitra ya, jadi artinya mitra kita dengan bidan begitu ya. Oke. Dan juga salah satu lagi adalah jumlah bidan dan jumlah dokter kebidanan itu lebih banyak jumlah bidan, artinya bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Sampai lebih ke pelosok-pelosok. luas. Betul. Gitu ya, oke. Gue juga dengar kadang-kadang Dokter Boy emang ngebantu orang untuk hamil gitu ya. Betul, program hamil. Bukan masalah hamil ya, jangan saya Kalau- suruh menghamili orang ya. Iya, kalau membantu orang hamil beda cerita gitu ya. Iya, beda cerita. Kenapa Dok? Kenapa lu suka? Ya, kalau saya melihat bahwa kalau membantu orang untuk mendapatkan kehamilan itu seperti membuka lembaran buku baru. Ya, kesannya itu memberi kebahagiaan buat orang tersebut, ya buat pasangan tersebut juga membuat kebahagiaan buat kita sendiri gitu. Jadi ada kepuasan batin, yes, betul di situ. Oke. Terus gimana untuk ngambil sup ini sekolah lagi atau? Betul. sekolah Jadi lagi? kita ya sama lah kayak Dika ya, kita kedokteran dari dokter umum, kemudian kita mengambil spesialisasi, ya kemudian setelah itu mengambil konsultan, ada subnya lagi. Oke. Begitu. Nah sekarang gini Dok, tadi orang datang ke Dokter Boy ini, Ya. ya kan? Dok, aku pengen hamil. Min. Hamili aku misalnya. Oh, tapi maksudnya bukan. Ya maksudnya bener dong secara bahasa nggak gua. apa-apa kalau di depannya datangnya sama Iya. suaminya boleh lah ya. Iya, maksudnya Oke. bikin aku menjadi hamil gitu Ya, kan. setuju. Nah, gimana sih teknis membuat orang menjadi hamil? Enggak, maksudnya bukan teknis gerakan Jadi ya, tapi biasanya pertama sekali kita anamnesa dulu. Ya, kita tanya jawab dulu, ngobrol dulu ya. Jadi nggak langsung nih, kemudian kita akan lihat dulu, kita petakan dulu lah garis besar kasar seperti itu, kita lihat masalahnya di mana. oke. Ya, ada orang yang kemudian sebenarnya simpel aja solusinya. Ya. Karena belum punya suami gitu. Enggak ya, itu sih Nggak. simpel loh. Itu susah, ngejawab cari banget suami tuh nggak gampang Itu loh. Dok, Cari aku suami kok nggak nggak gampang. hamil ya, kenapa belum nikah? Ya, susah juga. Ya, itu pertanyaan kadang-kadang bikin orang sampai ada yang pingsan-pingsan ya dibilang belum nikah ya. Iya, kapan nikah? benar. Gitu kan. Emosi banget ya, tiap Emosi lebaran banget. gitu kan, menghindari kumpul bareng keluarga besar nih. Takut tanyain kapan kawin. Nah, biasanya terus, kita petakan dulu. Jadi yang simpel misalnya gini, iya dok saya belum hamil-hamil karena suami saya tinggalnya nggak satu kamar. Oh iya, susah dong gimana kapan mau hamil silaturahminya, ya iya, gitu, bener. karena LDR. Oke, Iya. kemudian ada juga yang hanya masalah frekuensi hubungan intim yang memang belum optimal untuk mendapatkan kesuburan. Simpel banget berarti Simpel sebenarnya ya. banget. Jadi kadang-kadang nih biasanya nih masalah untuk pasangan-pasangan muda yang tinggal di kota besar.
Nggak bisa ya dok kalau misalnya LDRan gitu kan, misalnya spermanya dikirim pakai JNE gitu. Ya mungkin nanti teknologinya akan ada seperti itu ya. Kali siapa tahu kan gitu udah teknologi Untuk zaman saat ini sekarang. belum, untuk saat ini bisa. belum. Jadi saya bilang nggak mungkin, bukan nggak mungkin. Mungkin saat ini berikutnya bisa kali ya. Oke. Nah, terus apa lagi? Biasanya? Jadi biasanya kita lakukan anamnesa, kita lihat dulu masalahnya di mana. Kemudian setelah itu baru kita melakukan pemeriksaan lebih detail lagi ya. Biasanya kita periksa di sisi wanitanya dan juga di sisi prianya. Ini dua-duanya harus diperiksa. Kadang-kadang ya banyak yang kemudian jadi istilahnya sesuatu yang dikorbankan atau yang dikambing hitamkan adalah wanitanya. Jadi sekarang kita wacananya lebih mengarah prianya dulu diperiksa. Prianya udah aman, beres, baru kita periksa wanitanya. Oke, jadi memang ini lebih karena budaya juga kali dok ya. Budaya kita kan nggak tahu ya. Gue kalau nonton di film-film Indonesia atau sinetron, itu kalau misalnya pasangan ini nggak punya keturunan, ya. yang dilabrak duluan biasanya Ya, perempuannya. betul, Iya kan? ya. Nah ini kenapa dok bisa Itu ada memang jadi seperti ini? stigma seperti itu karena memang menganggap bahwa hamil itu adalah kerjaan wanita. Ini urusan wanita. Tapi sebenarnya untuk hamil harus ada usul dari suaminya. Nah suaminya nggak usul-usul gitu. Usulnya kurang adekuat begitu. Tapi gini, oke lah dia nggak LDRan. Usaha ngebikin anaknya juga sering. Ya, kan? oke. Tapi nggak hamil-hamil juga. Nah, kita mesti lihat dulu. Pertama yang kita lihat tadi kan spermanya. Jadi sperma itu kita lihat bukan hanya, oh ya saya bisa tahan lama, oh saya mainnya bisa berkali-kali begitu Iya, ya. iya, Oke, berunda-runda. bukan itu yang kita mau lihat adalah kualitas spermanya. Yang orang bilang encer itu bukan? Nggak bisa dilihat secara kasat mata. Jadi memang apa yang harus dilihat? dilakukan sperma analisa di laboratorium. Sperma analisa. Apa yang dilihat tuh? Ya, dilihat pertama jumlahnya. Ya, Banyak apa enggak? Betul, kecebongnya ada banyak nggak nih di Kecebongnya dalamnya? banyak apa enggak? Ya, itu jumlahnya minimal ada 15 juta per cc. Wah, berarti Yes. ngitungnya itu dong. Satu-satu tuh. 1, 2, Ya, 3, 4, sampai 15 juta. Dihitungin. Sebenarnya ini sebenarnya wanita tuh dinafkahin sama sperma itu udah cukup banyak. 15 juta ya, 15 juta itu baru sekali satu ngasih cc. loh. Belum Iya loh. kalau misalnya 3 cc, 5 cc udah Iya, kali berapa ratus juta makanya itu. tuh, ya, buat para istri di rumah bersyukurlah ya. Apapun pekerjaan suami kalian ya. Paling enggak sekalian transfer 15 juta aja. Iya, kayak gini, betul. Satu cc udah 15 Tapi bagaimana ngebelanjainnya itu nggak bisa. Oke. Nanti belanja ini bentuk anak. Waduh. Iya benar. Ya, jadi setelah itu kita lihat gerakannya. Ya dia harus lincah nih, harus bisa lari, harus berenang cepat. Harus bisa berenang cepat. Ya, paling nggak 32% dari jumlah sperma yang ada itu dia harus berenang cepat. Ya, Oke. kemudian bentuknya harus sempurna. Tapi bisa menghitung gerakannya cepat apa enggak gimana? Dok? Ada nanti ada hitungannya. Pakai Jadi suruh stopwatch lari gitu kayak ya? gitu, suruh sprint Oke, ya dari pakai start, periwitan. dari start sampai finish nanti dihitung. Waduh, gitu. udah kayak 17-an ya. Iya. Jadi itu dihitung pertama gerakannya. Jadi kalau kurang dari 32% atau gerakannya lambat atau bahkan ada yang diem di tempat, ada yang muter-muter. Dia nggak lurus ke depan, gerak-gerak tapi ya gitu aja muter-muter pusing dia. Itu juga nggak bisa tuh yang Nggak muter-muter bisa, begitu. Nggak bisa. Bisa dilurusin nggak? Kasih kacamata kuda gitu biar lurus gitu nggak bisa ya? Harus dilatih kali ya. Oh, berarti oke. Jadi mau program latihannya boleh ya hubungi kita nih pelatih-pelatih. Ya, jadi ini sebagai ahli kedokteran olahraga Nggak nih bisa ya. kita melatih sperma belum bisa. Harus sampai belum sekarang. latih. Iya belum ada caranya. Nah terus dok. Ya, berikutnya satu lagi adalah bentuknya. Jadi dia harus ada kepala, ada leher, ada ekor. Dan itu bentuknya harus sempurna. Tapi kan banyak dok 15 juta masa yang mau diabsenin semua tuh? Oh iya ada tekniknya memang dengan teknik khusus. Jadi nanti ada kamar-kamar gitu dimasukkan gitu, kemudian dihitung tiap kamar ada berapa, kemudian ya itu memang kerjaan orang laboratorium. Oh untuk bukan memeriksa. dokter langsung yang ngecek ya? Bukan, itu di laboratorium. Jadi kalau kita lihat tuh paling tidak bentuknya, gerakannya sama jumlahnya oke. Nah baru kita katakan aman untuk sperma. Oke, berarti kalau udah dicek nih dari pihak laki-lakinya nih, Teng udah dapat jumlahnya Ya. cukup tadi Ya. kan 15 juta ada ya kan. Bentukannya gesit semua tuh Ya, ya kan. ya. Neymar semua tuh yang itu tuh yang gocekannya mantep lah pokoknya. Bentuknya juga udah keren gitu. Nah, terus apalagi kalau misalnya memang dia masih belum punya anak juga di mana Ya, kira-kira? sperma itu kan kita lihat dari jumlah, bentuk dan gerakannya. Nah setelah itu nanti bagaimana sperma itu bisa ditransportasikan ke dalam atau bertemu dengan sel telur. Iya, betul. Karena prosesnya sebenarnya masih panjang. Jadi makanya tadi perlu bergerak karena dia ditumpahkan di vagina, dikeluarkan di vagina, kemudian dia harus masuk ke rongga rahim. Iya. Setelah itu dia harus masuk lagi ke saluran telur. Betul. Perjalanan masih panjang nih. Iya, ya. betul. Dari saluran telur itu kadang beberapa wanita terhambat. Oh gitu. Itu bisa tersumbatnya karena apa? Bisa karena faktor infeksi, bisa karena faktor macam-macam hal yang bisa menyebabkan sumbatan dari keputihan yang berulang yang tidak diobati dengan segera itu juga bisa menyebabkan infeksi di sana. Kalau bawaan lahir ada nggak?
Anatomi juga bisa, kongenital, kelainan kongenital juga bisa. Ya, jadi itu memang harus dievaluasi dengan pemeriksaan HSG. Nah, HSG itu apa tuh? Hysterosalpingografi. Jadi suatu pemeriksaan di mana kita masukkan zat kontras ya lewat vagina, kemudian difoto dengan ronsen dengan fluoroskop, nanti kita lihat cairan itu mengalir lancar nggak, keluar nggak sampai ketemu dengan sel telur. Oh, itu HSG ya. HSG. Itu bukan harga saham gabungan ya. Ya, bukan. Itu Indeks apa sih itu? IHSG. Indeks IHSG. Gue mau ngomong mau ngurusin gimmick susah banget. IHSG. Oh, itu lagi. maksudnya. Oke, Ya. jadi dilihat dan memang bisa ada yang penyempitan. Kalau Ya. nggak sempit, Menutup, bukan ini oh nutup. Kalau nggak nutup, Ya kalau nggak nutup artinya dia kan berjalan lancar. Sekarang proses berikutnya adalah ada nggak sel telur yang siap untuk dibuahi? nah itu juga mungkin jadi nggak nutup tapi emang telurnya nggak ada gitu ya. Betul. Kan kita perlu untuk hamil ada sperma dan harus ada sel telur. Jadi kalau telurnya ini, nah kalau telur ini untuk produksi telur ini juga suatu proses yang nggak gampang. Artinya dia perlu hormon yang sentral dari otak, kemudian dia merangsang daerah ovariumnya untuk menghasilkan telur yang baik, telur yang siap untuk dibuahi. Dicek juga nggak dok? Kayak Dicek. telurnya dilihat kan yang laki-laki Ya. spermanya dianalisa nih. Ya. Si telurnya gimana Ya, cara ngecek? untuk tahunya telur itu diproduksi atau tidak, biasanya paling mudah untuk wanita kita lihat adalah pola haidnya. Kalau pola haidnya teratur, kita boleh katakan, walaupun ini bukan pasti ya, kita boleh katakan dia subur. Artinya ada Oke. telur yang siap untuk dibuahi. Kalau haidnya teratur berarti subur. Tapi bisa nggak kita ambil kesimpulan terbaliknya? Kalau tidak teratur pasti nggak subur. Enggak juga. Oh nggak juga Enggak ya? juga. Ya, jadi sebenarnya kan kalau tanda pengetik subur, sekarang sebenarnya kan definisi untuk mandul itu ya, untuk pria maupun wanita itu sebenarnya sudah bias banget. Dulu mungkin orang mandul itu dibilang dari sisi wanitanya aja mandul atau prianya saya mandul. Tapi sekarang nggak ada lagi kata mandul. Bahkan untuk pria yang tidak punya sperma secara analisa misalnya azospermia atau nol sama sekali, ini bisa kita jemput spermanya langsung dari buah sakar. Oh karena mungkin mampet itu ya apa dari Iya, macam-macam pabriknya. kan ada sumbatan ada itu sehingga dia tidak diejakulasikan, tapi di pabriknya tetap ada gitu. Iya iya, tapi nggak gini dok. Yang gua agak penasaran kan gini. Tadi kan kalau sperma kita bisa lihat di bawah mikroskop, Iya. dilihat bentuknya, jumlahnya. Betul. Nah kalau meriksa si telur itu apa yang dilihat dan kan gini, kalau sperma itu kan si laki-lakinya bisa Ya, keluarin. kita nanti lihat dibawa dari ke lab. dampak hormonalnya. Karena untuk produksi telur itu waktu diproduksi dia tidak hanya menghasilkan telur, tapi dia juga menyiapkan dinding rahimnya sendiri. Oh gitu. Oke. Jadi bukan telur yang diambil. Bukan, kita nggak bisa lihat itu. Ya kalau kita proses di bayi tabung lain nih. Kalau bayi Oke, tabung kita iya, bisa iya. ambil telurnya. Tapi untuk kehamilan alami kita lihat dari outputnya ya. Oke, paham. Gue pikir maksudnya ngambil telurnya dilihat gitu. Ini ada Ada. stempelnya Emang apa telur- enggak emang ya kan? telur Rupanya ayam telur kali. asin. Telur asin ada stempelnya. Oh jadi artinya kita ngelihat dari segi apa ya? Secara nggak langsung lah Secara gitu tidak ya. langsung betul. Nah, Jadi oke. kalau telurnya terjadi ovulasi, endometriumnya bisa ketebalan cukup baik. Nah kemudian apakah telur itu bisa ditembus oleh si sperma yang berjuta-juta tadi? Oke. Dari pengalaman dokter Boy sendiri. Dari tadi kan banyak banget tuh dari lakinya, dari perempuannya perempuannya, gitu betul. kan. Entah itu si spermanya, entah itu si telurnya, entah di jalan menuju ke sananya. Yang paling sering apa sih dok sebenarnya? Ya, sering Sebenarnya begini sih kalau kita bicara dua-duanya punya peran. Oke. Jadi 40% di pria, 40% di wanita, 20%-nya unknown. Oke, jadi nggak bisa kita bilang sebagian besar tuh karena lakinya gitu nggak bisa ya? Enggak, tetap Selalu punya sama. punya peran dua-duanya. Oke, ini juga perlu di campaign nih dok. Jadi Iya. biar nggak perempuan disalahin mulu gitu Betul, maksudnya. itu yang sering ya. Sebenarnya pemeriksaan lebih simpel, lebih mudah, lebih cepat, lebih murah itu di pria. Kan? Iya. Nah, Tinggal beberapa nih saya ada beberapa kasus nih ya atau pasien yang kemudian banyak dievaluasi wanitanya. Rahimnya, ovariumnya, saluran telurnya, hormonnya apa semua diperiksa ya. Itu pemeriksaannya cukup panjang, cukup mahal dan lumayan invasif begitu ya. Ternyata hasilnya normal semua. Berarti di lakinya dong kalau gitu. Nah, begitu diperiksa lakinya ternyata di masalah di sperma. Tapi kalau gini, kalau misalnya orang datang ke dokter Boy, biasanya mereka berdua datang atau Ya. cuman istrinya doang apa gimana? Harapannya sih harusnya berdua, tapi seringnya wanita itu datang ditemani oleh ibu mertua. Nah itu loh. Sinetron banget. FTV. So FTV banget asli. Iya kan? Bener, berarti beneran ya? Itu FTV itu based on Jadi true- under pressure itu si wanita tersebut datang karena dia memang kesannya sepertinya disalahkan oleh Mertuanya. mertuanya, betul. Nah, Walaupun apa namanya halus ya bicaranya ya. Dia Iya, tapi begitu hasilnya keluar langsung ngomong, nih lo mah anakmu. Langsung gitu ya berarti ya kalau dia temen Iya, mertua ya. Iya. Wow. Jadi saya tanya, jadi itu kadang-kadang sudah pernah diperiksa spermanya belum dok. Nah, gitu. Oke, nah artinya sekarang ini dok kan udah ketahuan nih 50-50 ya. Ya 40-40-20 yang nggak tahu Iya. kenapa.
Mungkin yang 20 itu bisa kita anggap ya emang belum rezeki lah gitu Betul, ya. ya. Belum Masih dikasih ada kuasa Sang Pencipta, betul. Itu dokter pun juga percaya sama hal itu Ya, kan. sangat percaya. Seorang objin yang memang ngurusin kelahiran dan juga membantu orang hamil, itu pun masih percaya bahwa ada campur tangan yang kuasa sangat percaya ya. Betul. Tapi gini dok, apa sih yang dilakukan secara technically gitu ya? Oke nih, misalnya contoh spermanya nggak bagus. Ya. Nah tadi, apakah semuanya dijemput tadi lewat langsung testisnya apa gimana? Jadi tergantung, kita punya beberapa tahapan. Jadi kalau misalnya spermanya bagus, kita hubungan intim alami. Artinya bagus tuh unknown ya. Jadi sperma bagus, rahim bagus, semua bagus. Yang 20% tadi kita unknown, kita masih bisa dengan cara alami maupun dengan cara inseminasi. Nah kemudian kalau spermanya nggak bagus itu kita lihat berapa persen. Jadi misalnya dari 15 juta itu yang normal. 10 sampai 15 juta atau di bawah 15 juta itu sudah masuk oligo atau jumlahnya kurang, kita masuk ke ini terbaiknya dengan inseminasi. Apa tuh inseminasi dok? Inseminasi adalah satu proses di mana kita menyiapkan spermanya dengan lebih dahulu kita menyiapkan sel telur di dalam rongga perut ya, artinya tidak dikeluarkan sel telurnya. Ya, kemudian sperma itu setelah siap kita semprotkan, kita harapkan dia bisa menembus atau bisa masuk bertemu dengan sel telur. Jadi seperti dibantu gitu ya? Ya, jadi inseminasi itu buatan lah ya. Tapi spermanya masih sperma bapaknya Sperma kan? yang bersangkutan di Indonesia masih tidak boleh donor sperma, tidak boleh donor ovarium. Di Indonesia belum bisa ya? Tidak boleh, kelihatannya sih nggak akan boleh gitu ya. Kenapa pada ketawa-ketawa mau rencana lu? Hah? Kenapa lu Nat? Aduh, bahaya emang anak zaman sekarang. Jadi itu ya, jadi kita semprotkan spermanya dengan teknik khusus, dengan di washing, dipilihkan sperma yang terbaik. Artinya kita dapat sperma yang siap untuk bisa membuahi. Itu dari jumlah 10 sampai 15 juta. Kalau jumlahnya di bawah 10 juta atau bahkan di bawah 5 juta atau bahkan azus sedikit banget atau nggak ada banget ya, baru itu kita pilihkan dengan program bayi tabung. Nah, sebelum ke bayi tabung, kalau masalahnya di perempuan, apakah dengan cara yang sama? Kalau yang perempuan enggak, tergantung dia masalahnya di mana. Banyak sebenarnya masalahnya. Apakah dari ketebalan endometrium yang tidak bagus, apakah dari produksi sel telur yang tidak bagus, apakah kemudian tadi ada endometriosis ya, ada kerusakan pada kualitas sel telur ya. Jadi banyak hal. Kalau perempuan tidak semudah pada pria untuk prosesnya. Apakah sometimes jadi perlu terapi hormon gitu dok? Sangat. Bisa jadi ya? Ya, ada beberapa yang kita harus naikkan hormonnya atau kita turunkan hormonnya. Ya kemudian ya beberapa kasus ya, ada yang rahimnya dengan adanya tumor-tumor, biasanya kita mungkin harus lakukan pengangkatan tumornya dulu, kistanya kita angkat dulu, dan itu banyak, masih panjang perjalanan untuk itu. Jadi sebenarnya yang kuncinya adalah jangan ditunda-tunda sebenarnya kalau mau program hamil. Makin tua makin susah gitu kali ya? Makin bertambah usia, akan semakin menurunkan kualitas sel telur, menurunkan jumlah sel telurnya. Jadi ini ya kadang-kadang orang nanti aja deh, santai dulu, ntar dulu gitu ya. Kemudian nggak sadar bahwa waktu itu berjalan terus ya. Nggak terasa sekarang kita udah pertengahan tahun kan ya. Saya baru kemarin nih malam tahun baru. Iya gitu. Benar juga ya, nggak berasa ya waktu ya makin cepat ya. Ya, jadi ini proses yang kadang untuk pasangan suami istri yang untuk ingin mendapatkan turunan itu harus cepat dan tepat. Oke dok, sekarang kita masuk ke bayi tabung nih, kan juga tadi dokter sudah ngomong nih bayi tabung. Bayi dalam tabung. Nah itu dia, kenapa namanya bayi tabung dok? Apakah bayinya masuk dalam tumbler gitu? Apa gimana ya? Emang tabungnya sebelah mana? Dulu sih sebenarnya bukan tabung ya, memang tabung reaksi mungkin dulu ya. Teknologinya kan memang itu sperma ditampung dalam tabung reaksi, tulis sel telur, kemudian baru dikawinkan. Sekarang itu dalam cawan Petri ya, artinya dalam bentuk yang lebih datar begitu kita temukan. Memang ditemukan, jadi kita panen telurnya, kita keluarkan spermanya, kemudian kita comblangin. Iya, kita jadi kayak mak comblang gitu ya. Betul. Jadi kita ngambil sperma dari bapaknya nih, diambil, terus sel telur berarti dibedah dong dok, apa gimana? Kita ambil lewat vagina dengan jarum, ya namanya ovum pick up. Jadi dia dibius, pasti pasiennya di anestesi, jadi nggak usah takut ya kalau yang mau ini. Kadang-kadang banyak orang yang kemudian mau ke bayi tabung dianggap sesuatu yang sangat menyakitkan, sesuatu yang sangat menyiksa, sesuatu yang sangat ribet, lama dan segala macam. Sebenarnya prosesnya simpel banget, cepat banget. 2 minggu selesai kita programnya, ya 2 minggu kemudian kita menunggu hasil rapotnya. Tapi gini dok, kalau misalnya kita ngebayangin anatominya nih ya, kan kalau misalnya indung telur itu kan adanya kan di daerah atas nih, ya kan? Indung telur saya kan, saya nggak punya, maaf, saya nggak punya. Emang hemafrodit ada indung telur. Tapi kalau saya adalah seorang perempuan, maka kan indung telur saya bakal ada di daerah dekat perut. Iya, betul. Bukan yang lebih gampang ambil dari situ dok ya? Ya, dulu teknik dulu adalah diambil dengan laparoskopi, per abdominal. Tapi itu lebih menyulitkan dan tidak praktis begitu ya. Artinya dia harus rawat dan segala macam. Tapi kalau dengan ini bisa one day care, jadi pasiennya ditidurkan, kemudian di kursi kerajaan duduk, kakinya kursi kerajaan namanya. Dengan posisi litotomi, membuka gitu, kemudian kita masukkan jarum dengan bantuan USG, Gaudian USG.
Oh, dapat tuh ya, bisa ya. Bisa. Oke. Oke, dari sperma laki-laki udah dapat, Ya, dari perempuan telur udah udah dapat satu dapat. dapat. Nah, dipertemukan, Ya, bagian dijodohin. ini sudah kerjaan bagian embriolog. Oh, itu beda lagi. Beda lagi, nanti embriolog yang mengerjakan. Jadi sebenarnya dokter kebidanan itu hanya menyiapkan sel telur. Oh, ngambilnya aja. Iya, dari mulai menumbuhkan atau menstimulasi kita sebutnya dirangsang. Karena Dengan kan, hormonal tadi? ya, karena untuk bayi tabung tuh telurnya kalau misalnya hamil alami atau insem kan dia jumlahnya nggak terlalu banyak ya, 1, 2, 3 sampai paling banyak 5. Tapi kalau dengan bayi tabung bisa 15 kita dapat. Kenapa mesti banyak? Ya, karena chance untuk kemudian dari sekian banyak telur yang ada, kemudian kalau kita kawinkan dengan sperma itu tidak semuanya akan terjadi fertilisasi. Oh, berarti yang dicomblangin itu nggak cuma satu? Enggak. Banyak? Sebanyak mungkin, yes. Berarti jadi kawin massal tuh intinya ya? Iya, Banyak betul. ya? Langsung kita ijab kabulnya itu Nah, banyak. kalau gitu berarti bisa jadi dong ada 15 Bisa, janin yang muncul. sangat mungkin. Wow. Sangat mungkin. Jadi artinya embrio ya, kita belum Iya, bilang sorry, janin. belum janin, masih kita embrio. bilang embrio. Jadi nanti misalnya kita dapat 20 telur nih ya, 20 telur, kemudian ada kita dari sperma yang ada nanti kita pilih yang paling bagus dari yang ratusan juta tadi. Berarti diseleksi dok ya? Diseleksi. Bentuknya diseleksi. kayak audisi gitu, kayak Oh iya, idol kayak mungkin. audisi, betul. Ada Mas Anang nggak di situ? Tiba-tiba aku sih yes, kawin gitu nggak gitu ya? Ya, jadi kita kawinkan. Jadi ini ada namanya ICSI, jadi intracytoplasmic sperm injection. Jadi nanti dengan jarum khusus sperma yang di dalam spatnya itu ya, kemudian ditusukkan ditembuskan si sel telurnya, kemudian disemprotkan dikeluarkan spermanya. Oke. Sperma yang satu tadi ya, jadi bertemu dengan telur, kemudian kita biasanya monitor sampai 3 sampai 5 hari. Kita evaluasi, jadi ada inkubator. Nah, inkubator ini yang memang khusus. Kenapa bayi tabung itu memang investasinya cukup besar? Ya, ya. Karena dia merubah laboratorium itu menjadi suasana seperti dalam rahim. Angetnya segala Iya macam. betul, suhunya, kelembabannya, debu apa partikel semua Nggak itu boleh harus masuk. clean. Ya, itu Oke. ada kontrol tiap hari itu dikontrol. Ya, itu dia untuk menjaga kualitas dari sel telur Embrio, dan ya, proses oke. embrio tadi. Nah terus kapan dimasukinnya lagi? Nah, setelah kita lihat nanti kan tadi dari misalnya ada 20, kita kawinkan dengan sperma. Biasanya sekitar 50-60% itu udah bagus tuh ya, Oke, yang berarti kurang lebih taruhlah 10 jadilah. Ya, 10. Nanti kita lihat nih 10 ini kita lihat nih hari pertama, kita lihat hari kedua. Jadi dari 2 sel menjadi 4 sel, 8 sel nih proses pembelahan itu sampai nanti di hari kelima kalau dia bagus berkembang itu disebut sebagai proses blastosis. Nah, di blastosis itu nanti kita akan grading lagi. Ada yang good, ada yang moderate, ada yang poor. Oh, wow. Jadi dia nggak semua gitu. Jadi ntar berkurang lagi tuh. Berkurang lagi. Jadi Seleksi alam tuh ya. dari 10 nanti mungkin hanya 5 yang bagus atau 6 yang bagus gitu. Terus dari 5 itu udah bisa tanam langsung. Nah, dari 5 itu nanti kita akan ya bisa kita tanam langsung tergantung nanti keputusan pasien mau berapa yang ditanam. Kalau mau kembar 6 gitu bisa dong. Udah kayak bisa. kucing ya kembar 6. Nah, tapi biasanya sekarang teknologinya ya berkembang sekarang adalah kita sebut dengan single embryo transfer. Jadi hanya satu embrio aja yang ditanam ya. Karena kalau kembar sebenarnya untuk program bayi tabung itu suatu kegagalan. Hah? Kegagalan. Kenapa gagal? Kan Ya anak karena langsung sekalian. risiko kalau hamil kembar itu sebenarnya cukup tinggi. Oh, malah jadi keguguran. Ya betul, keguguran, Oh, prematur alah. lah, rebutan makanan lah, apalah semua. Jadi itu preeklamsi dan segala macam bisa meningkat pada saat hamilnya. Oh, oke. Jadi malah pilih yang single aja, masukin ke Ya. Tapi beberapa kadang kita masih boleh lah maksimal 3, 1, 2, sampai 3. Ya di beberapa negara kalau kemudian terjadi kehamilan kembar itu mereka reduction sebelum dia berkembang. Jadi dalam tanda Diambil. petik dibunuh. Waduh. Yang kembarannya supaya tidak mengganggu yang bagusnya. Iya, tapi masih embrio juga sih. Ya Belum masih jadi- embrio. belum Itu jadi di manusia. beberapa negara ya. Artinya di Indonesia sih tidak melakukan hal itu. Oke, jadi artinya sebenarnya ini dalam tanda kutip ya, bukan janin tapi embrio ini sempat tumbuh di luar dulu lah ya, Betul, sekian hari betul. sebelum dimasukin ke rahim Iya, ibunya. betul. Tapi nggak boleh kelamaan dok ya? Nggak boleh. Kalau kelamaan keburu kuliah ntar. Jadi- Keburu udah kuliah, lo kok kamu siapa? Lo kok sudah besar di luar gitu ya? Iya. Nah. Dan yang menariknya tuh program bayi tabung, misalnya tadi kita dapat 6 ya, kita tanam 2, kan 4 lagi masih disimpan nih. Iya. Penyimpanan itu bisa bertahun-tahun. Jadi kalau misalnya dia mau hamil lagi nih, setelah ini misalnya berhasil hamil dari yang ditanam 2 itu hamil 1 atau hamil 2 itu kembar, kemudian lahirkan 2 tahun kemudian dia mau hamil lagi, kita tinggal cairkan tuh si embrio yang kita bekukan tadi, kita Dibekuin tanamkan berarti lagi, ya? dibekukan. Itu dibekuin juga pasti pakai alat khusus Ada dong. prosesnya khusus. Gak mungkin pakai cool boxnya Abang Cool box, Starling nah. dong. Nah, kita tahu nggak lo yang dipakai sepeda no, yang ada es baloknya gede. Iya. Terus itu. Gak ada nanti ke depannya akan ada jual beli embrio itu yang ditakutkan sebenarnya.
Ya, karena kalau dari tahapan-tahapan tadi kan ada yang orang donor sperma, jual sperma, donor sel telur, jual sel telur itu di beberapa negara sudah banyak ya. Artinya seleksi banget. Oh ini sperma dari cowok-cowok yang ada dokter spesialis kedokteran olahraga, ada bisa kelihatan gitu ya. dikit, bisa, oh Ada ini tatonya kali genetiknya gitu. bagus gitu ya. Orangnya kayak gini. Nah ini spermanya seperti ini. Kalau mau cari yang gitu, jadi mereka bisa memilih sperma seperti apa. Sama juga ovarium juga ada. Ini wanitanya model-model yang seperti ini itu ada semua nanti di situ. Tapi pasti etiknya juga nyangkut Ya, juga tuh dok ya. banyak. Masalah etik pasti Banyak. nyangkut Jadi banget kalau gitu. dari sisi internasional atau global dunia itu biasanya orang ketakutannya adalah akan terjadi kerusakan ras ya. Jadi Iya kerahnya benar. hilang. Dan keragaman populasi juga jadi hilang. Di sana orang dari Amerika kawin dengan bertemukan dengan sperma dari Afrika begitu ya. Nah, terus nanti kan anaknya jadi zebra. Oh salah ya. Waduh enggak dong. Tiduran dia dikira zebra cross dong nanti nggak Cross, mungkin. iya. dong. Jadi nah, itu ditakutkan oleh para pemerhati dunia begitu bahwa mereka kadang sekarang makanya untuk surrogate mother yang seperti itu yang antar negara itu sudah sangat distrik, sangat dibatasi. Ya. Jadi tidak semudah itu. Dulu orang misalnya dari Amerika beli dari India, dari Thailand, dari Vietnam, dari mana mereka bisa pokoknya udah order aja gitu kayak sekarang. Oh saya mau ini ya, nanti hamilnya di wanita lain bukan dia yang hamil Iya, gitu. nitip hamil doang, namanya. Iya, ya. udah kayak sendal di Jadi kalau udah musola jadi udah kirim ya gitu anaknya gitu. Wah. Ya, tapi tadi ya lagi Ya kita kan memang ini teknologi dan memang kita harus punya batasan-batasan etis koridor yang jelas. etikanya itu juga yang Betul. mungkin bisa harus diperhatikan sekali ya. Ya. Oke, Dokter Boy mungkin boleh nggak dok? Ini kita kalau mau ngobrolin soal ini panjang banget ya sebenarnya ya. Bisa ngomongin 7 hari 7 malam tapi pasti kita terbatas dengan waktu gitu ya. Jadi boleh nggak Dokter Boy mungkin menyampaikan kepada sobat sehat yang mungkin mengalami kesulitan untuk hamil gitu ya, susah hamil gitu. Apa sih pesan-pesannya? Ya, jadi pesan dari saya adalah gini, untuk terjadi kehamilan memang perlu kerjasama antara pria dan wanita, itu Teamwork poinnya. Ya, teamwork, dua-duanya itu harus baik. Kemudian yang berikutnya itu kita punya, kalau untuk hamil itu kita punya batasan waktu. Ya, kita punya batasan juga fasilitas dan sarana. Maka itu untuk yang mau program hamil ya jangan ditunda-tunda, jadi secepat mungkin. Kemudian harus tepat, datanglah ke klinik atau fasilitas pelayanan yang memang kompeten untuk menangani program hamil. Oke. Ya itu, ya karena kadang beberapa ada orang yang kemudian shopping dokter gitu ya. Di klinik ini belum selesai ya, belum ini kemudian dia pindah lagi atau mungkin beberapa yang menggunakan tradisional, yang menggunakan urut herbal, hamil gitu ya. Macam-macam lah yang seperti itu. Itu akan membuang-buang waktu ya, artinya juga akan menurunkan nanti chance dia untuk mendapatkan keturunan karena waktu itu nggak bisa Berjalan diputar kembali. Ya kayak lagu deh waktu diputar kembali. Lagu apa itu ya? Kayaknya lagu tahun berapa ya? Saya nggak tahu. Terima kasih udah mampir nih ya buat ngobrol sama sobat sehat semua. Harapannya sih semoga para sobat sehat tadi bisa mengambil pemahaman begitu ya bahwa oh rupanya tuh yang namanya hamil itu emang iya bener ada campur tangan Tuhan di situ. Betul, setuju. Ada soal rezeki anak di situ tapi juga bisa ikhtiar secara maksimal gitu ya dengan datang ke tempat yang tepat. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Boy. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ntar ya. Dan juga buat sobat sehat jangan lupa nih untuk saksikan terus One Day Podcast yang lain juga banyak banget yang nggak kalah keren ya dengan cara mensubscribe One Jack TV di YouTube dan juga ada Instagram kita dong jangan lupa. Tinggal di follow aja di onejack.indonesia. Iya. Kalau Selain gitu, subscribe, jangan lupa untuk di like, kemudian di share komen, juga. share, Nah, iya, itu penting. bener. Jangan subscribe aja. Dan gue terancam nih posisi gue sebagai host di sini nih kayaknya nih ya. Sama tadi juga di follow, di share, di like, sama di komen nih. Iya, gitu betul ya. sekali. Betul banget. Oke deh kalau gitu gue Tori pamit dan juga Dokter Boy pamit. Salam sehat semuanya. Bye-bye. Bye.